Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mencoba berbagi perspektif tentang lirik lagu Sunan Kalijaga yang sampai sekarang masih eksis. Walau umur lagu ini mungkin lebih dari 500 tahun karena saya tidak tahu kapan lagu ini diciptakan dan saya tidak menemukan sumber yang mencatat tahun lagu ini diciptakan. Dan sampai sekarang masih sering dibawakan dalam acara-acara kebudayaan, acara agama, atau mungkin beberapa orang yang memang mendengarkan lagu ini secara harian. Sebelum masuk ke bait pertama, mari kita bacakan Al-Fatihah yang kita niatkan kepada Sunan Kalijaga sebagai bentuk penghormatan kita agar kita mendapat berkah dari karya beliau. Baik, mari kita mulai dari bait yang pertama. Dari bahasa Jawanya adalah lir ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo tak sengguh teman dan anyar. Dalam bahasa Indonesia, lir ilir ini saya maknai sebagai nglilir. Nglilir ini kalau di dalam bahasa Jawa itu artinya bangun di tengah tidur. Misalnya kalau kita bangun di tengah tidur disebutnya nglilir. Tandure wis sumilir artinya tanamannya sudah tumbuh. Tak ijo royo artinya menghijau yang menyegarkan. Tak senggo teman dan anyar layaknya pengantin baru. Nah, berdasarkan tahun beliau membuat lagu ini, Islam di Jawa mungkin belum sebesar sekarang, dan saya yakin beliau ini ingin menyampaikan mari bangun, lilir tangio atau bangunlah, Islam sudah mulai tumbuh membawa kabar gembira layaknya pengantin baru. Karena pengantin baru itu kan pasti membawa gembiraan, kebahagiaan. Dan ini senada dengan yang disampaikan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Furqan ayat 56. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan hanya sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Kabar gembira tersebut diberikan kepada orang mukmin yang akan mendapatkan karunia yang besar dari Allah. Jadi makna singkat untuk bait pertama ini adalah sebagai berikut. Lir ilir, mari bangun atau bangunlah, tandure wis sumilir. Tandure atau Islam yang mulai sudah ditanam oleh para wali-wali atau pedagang-pedagang itu udah mulai tumbuh. Tak ijo royo membawa kebahagiaan dan kegembiraan. Tak sengguh teman dan anyar layaknya pengantin baru. Oke, mari kita lanjut ke bait kedua. Cah angon penekno bimbing kuwi lunyu-lunyu penekno kanggo musuh dodo wiro. Nah, cah angon di sini dalam bahasa Indonesia artinya adalah penggembala. Kalau di sini mungkin maksudnya pengendali, karena di dalam jasmani kita ada sifat kehewanan yang harus kita angon, harus kita kendalikan atau kita arahkan ke arah yang benar. Yang hewan lakukan itu kan pada umumnya makan, kawin, dan tidur. Begitupun kita juga melakukan itu. Bedanya hanya manusia punya kendali atas hal itu, sedangkan hewan hanya mengikuti apa yang dikatakan instingnya atau nafsunya itu. Maka saya seringkali kurang setuju ketika ada yang menggambarkan nafsu itu dengan analogi kucing kalau dikasih ikan ya pasti dimakan. Padahal kita bukan kucing, kita bukan hewan, kita punya kendali. Dan seharusnya yang kita anggap manusiawi itu adalah pengendalian. Karena itu yang Allah berikan khusus kepada kita, dan itu tidak diberikan kepada hewan. Kalau nafsunya kita anggap manusiawi, hewan pun juga memilikinya. Karena jika kita hidup hanya menuruti keinginan perut dan apa yang ada di bawah perut kita, apakah perbedaan kita dengan hewan? Jadi marilah kita angon nafsu kehewanan kita. Oke, untuk baris selanjutnya penekno blimbing kuwi. Penekno blimbing kuwi itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya panjatkan blimbing itu.
Blimbing di sini adalah simbol dari 5 poin karena blimbing memiliki 5 sudut. Yang menurut saya mungkin maksud dari 5 poin ini adalah Tombo Ati karya Guru Sunan Kalijaga, yaitu Sunan Bonang. Walaupun beberapa orang memaknainya sebagai rukun Islam, 5 rukun Islam, atau mungkin hadis Rasulullah tentang manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Tapi karena kata penekno atau panjatkan ini, saya berasumsi kalau ini sesuatu yang nggak wajib dipenuhi 5-5-nya. Karena jika wajib itu mungkin akan lebih cocok jika menggunakan kata epekno atau jubokno. Karena kata penekno itu kan berarti buah ini belum diambil atau usaha kita untuk memanjat. Nah, untuk proses memanjat itulah yang penting walaupun belum sampai. Menurut saya ini nyambung dengan syair lagu Tombo Ati. Walaupun di syair lagu Tombo Ati ada 5 poin yang disampaikan, tapi di bait terakhir disebut salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani, yang artinya salah satunya siapa bisa menjalani, semoga Allah mencukupi. Walaupun 5 poin disampaikan, jika kita bisa menjalankan satu saja, itu sudah cukup dengan harapan Allah meridai usaha kita. Oke, untuk bait selanjutnya lunyo-lunyo penekno, yang artinya licin-licin panjatlah. Dengan kaitan di atas saya maknai walaupun licin atau sulit, walaupun prosesnya kita sering terpeleset, tapi kita harus berusaha untuk naik lagi. Karena secara umum iman dan ketakwaan kita memang sering naik dan turun, seperti yang disampaikan dalam lirik itu, yaitu lunyo atau licin, tapi kita harus berusaha untuk naik lagi. Walau tentu saja ada beberapa kasus untuk orang-orang yang imannya memang naik setiap hari, dan tentu saja sangat sedikit orang-orang spesial seperti itu. Jadi walaupun menjaga iman itu lunyo atau licin, kita harus tetap berusaha menek atau memanjat. Kalau bisa kita memanjat lebih banyak dan turun lebih sedikit setiap harinya. Walau grafiknya naik turun, tapi trennya tetap naik. Oke, baik, mari kita ke baris selanjutnya. Kanggo mbasuh dodo tiro. Nah, untuk kanggo mbasuh dodo tiro ini saya maknai, walau artinya ini kan buat membersihkan pakaian, tapi di sini saya maknai pakaian ini sebagai hati dan amal. Nah, kenapa dan alasannya nanti kita bahas bersama dengan bait selanjutnya. Kesimpulan singkatnya untuk bait yang kedua adalah ini: cahangan-cahangan, wahai manusia, kendalikan atau arahkan nafsumu. Penekno blimbing kuwi untuk berusahalah meraih tombo ati, lunyu-lunyu penekno, walaupun tidak mudah jalannya, tetaplah berusaha untuk membersihkan hati dan amal kalian. Dodo tiro kumiter bedaing pinggir. Tondo menuju lumatono kanggo sipo mengko sore. Nah, nyambung dengan bait sebelumnya yang kita diminta untuk membasuh dodo tiro atau pakaian dalam bahasa Indonesia. Di bait dijelaskan pakaiannya dimaksud itu apa. Nah, karena dodo tiro tadi berarti pakaian, kumiter bedah ing pinggir ini artinya banyak robekan di bagian samping. Dondo menuju lumatono yang artinya jahitlah dan perbaikilah, kanggo sebo mengko sore. Nah, untuk sebo ini artinya menghadapnya hamba kepada yang kuasa, tapi karena di sini konsepnya yang kuasa ini, maka tentu saja ini yang kuasa ini tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Kanggo sebo mengko sore itu artinya nanti sore. Nah, di sini saya maknai bahwa pakaian yang disebut adalah sesuatu yang dilihat oleh Yang Maha Kuasa.
Karena ini ada hubungannya dengan menghadap Yang Maha Kuasa, saya yakin bahwa pakaian ini adalah hati dan amal. Seperti hadis yang Rasulullah sampaikan, sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian. Jadi pakaian atau dodo-tiro yang dimaksud adalah hati dan amal, dan ini masih berhubungan dengan belimbing atau tombok hati, di mana di lagu tombok hati ada 5 amalan untuk mengobati hati kita. Kata mengko sore ini saya maknai kalau sore ini sebagai waktu kita meninggal, seperti halnya kita menyebut umur tua dengan kata ganti usia senja atau senjangan sore, dimana sore ini juga dimaknai sebagai waktu berpulang, pulang kerja, pulang dari sawah, atau secara umum pulang dari mencari materi menuju peristirahatan. Yang kalau kita analogikan mencari materi itu kita di dunia mencari amal, dan peristirahatan untuk peristirahatan ya saat kita meninggal gitu kan, karena sih kita sudah berusaha di dunia dan istirahat di akhirat. Sore juga adalah waktu transisi atau perpindahan dari gelap menuju terang, dari terang menuju gelap. Maka transisi ini juga dialami manusia, di mana sebelum kita pergi ke akhirat maka ada sore dan waktu dan ruang transisi. Maksudnya waktu transisi itu kan sebelum kita dari dunia ke akhirat itu kan melewati banyak waktu, seperti alam barzah, alam kubur, alam kebangkitan, hari perhitungan, padang mahsyar, hingga akhirnya kita benar-benar pergi ke akhirat, entah itu surga atau neraka. Jadi waktu transisi ini saya maknai juga sebagai sore ini juga saya maknai sebagai itu, waktu transisi sebelum kita pergi ke peristirahatan yang sesungguhnya. Jadi makna yang ingin disampaikan menurut saya kanggo basuh atau mari basuh atau bersihkan dondomono jelumatono, mari perbaiki hati dan amal kita kanggo sebo mengko sore, tentu saja untuk menghadap Allah nanti ketika kita meninggal. Baik, secara singkat bait ketiga ini saya maknai dadotiro tentu hati dan amal, kumiter beda ing pinggir, banyak kerusakan di bagian pinggir. Dondo menuju lumatono kanggo sebo mengko sore, jahitlah dan perbaikilah untuk menghadap Yang Kuasa ketika nanti sudah mati. Oke, mari kita ke bait yang terakhir. Mumpung padang rembulane atau selagi terang bulannya. Nah, kata bulan ini dipilih saya maknai sebagai penerang di tengah kegelapan, karena bulan itu kan muncul ketika malam. Dia jadi satu-satunya penerang tengah kegelapan, karena tidak seperti zaman sekarang. Zaman dulu sinar bulan memang benar-benar dijadikan sumber pencahayaan utama ketika malam, apalagi kalau purnama. Jadi selagi terang, jadi di sini saya makna ya, selagi terang Islam atau selagi jelas mana yang baik dan salah, atau selagi jelas mana yang benar dan salah, karena di zaman akhir tuh benar dan salah sering dicampur adukkan, atau sesuatu yang biasa dilakukan sering dianggap juga sebagai kebenaran. Lalu ke baris selanjutnya, mumpung jembar kalangane selagi ruas ruangnya. Nah, saya makna ini kalangannya itu bukan sebagai ruang saja ya, sebagai ruang dan waktu. Jadi kita selagi masih ada ruang dan waktu, kita tidak dilarang oleh siapapun, kita masih sehat, kita masih sempat, kita masih hidup, maka kita harus berusaha untuk membasuh dodotiro tadi. Yo surah iya, mari bersorak iya, mari kita katakan iya dengan semangat, karena bersorak tentu harus penuh dengan semangat. Jadi kesimpulan singkatnya, selagi terang Islam atau selagi jelas mana yang benar dan salah, selagi ada ruang dan waktu untuk melakukan perbaikan, mari kita katakan ya dengan penuh semangat ke dalam diri kita.
Oke, jadi menurut kesimpulan saya makna lagu ini adalah bangunlah. Islam sudah tumbuh untuk membawa kabar gembira. Kuasai nafsumu, kendalikan dirimu, dan berusahalah untuk memperbaiki hati dan amalmu. Walau sering terpeleset, teruslah berusaha. Mumpung masih ada ruang dan waktu untukmu, mari dengan semangat mengatakan iya ke dalam dirimu. Dengan semangat pula kau melakukan itu. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita mendapatkan hal baik dari lirik lagu beliau. Dan kembali lagi saya sampaikan, ini bukanlah kebenaran. Ini hanyalah interpretasi atau opini pribadi. Kebenaran dan makna lagu ini hanya pencipta lagu dan Allah yang Maha lebih tahu. Jika kalian merasa ada manfaat dari video ini, bisa luangkan waktu untuk mencet tombol like dan subscribe, atau share jika kalian merasa mendapatkan manfaat dan ingin manfaat ini tersebar ke lebih banyak orang. Karena ini video pertama saya minta maaf jika ada banyak kekurangan, terutama di bagian audio, atau jika ada salah kata. Saya juga mohon maaf jika kalian merasa memiliki pandangan lain tentang lirik lagu Lir Ilir ini. Silahkan tulis di kolom komentar, maka saya akan dengan senang hati membaca lebih banyak perspektif dari kalian. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih.